Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Yang kami hormati, yang kami muliakan jemaah di pengajian channel Ahmad Jepara Mengaji. Semoga senantiasa diberi kesehatan. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Kita akan mengkaji dan mengaji, membaca kitab Al-Akhlaqul Banan pada bab yang ke-10, yakni Abdullah fi Mangzilihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullahi utawi iki iku nerangake Abdullah fi mangzilihi ing dalam omahe Abdullah. Jadi pada bab kali ini akan menerangkan seorang anak. Seorang anak yang bernama Abdullah, bagaimana dia terdidik, bagaimana dia bersikap, dan bagaimana dia berbuat di rumahnya. Abdullah utawi Abdullah fi mangzilihi ing dalam omahe Abdullah misalul adabi iku contoh kesopanan wanita milan disiplin. Jadi dalam cerita ini nanti Abdullah itu sebagai contoh bagaimana kita sopan santun dan disiplin meskipun ada di rumah. Yaktasilu adus sapa Abdullah kulla sobahin ing dalam saben-saben esuk wa masain lan sore. Yang pertama adalah mandi 2 kali sehari setiap pagi dan sore. Secara teratur setiap hari Abdullah mandi pagi dan sore, di waktu pagi dan sore. Wayakta lan gumati, wayaktani lan gumati sapa Abdullah binidho fatimala bisihi kelawan bersihe pira-pira pakaiane Abdullah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Abdullah. Dia Abdullah juga sering menata pakaiannya sendiri, membersihkan pakaiannya sendiri, artinya mencuci baju sendiri, kemudian merapikan kitab-kitab. Karena mungkin tipe-tipe seperti Abdullah ini tidak bisa melihat sesuatu yang berantakan. Jadi setiap ada hal-hal yang kurang teratur, ya diatur, disetting, dibersihkan, diatur. Wayadau lan nyelehake sapa Abdullah ing kutub murataban haliteratur fi mahalin ing dalam panggonan khosin kang khusus. Jadi Abdullah mungkin punya almari khusus untuk meletakkan kitab-kitabnya secara khusus karena itu bagian dari menghormati kitab, mengagungkan kitab, makanya ditempatkan di tempat yang khusus. Selain itu pula untuk memudahkan ketika belajar atau mencari referensi mungkin itu juga lebih gampang ketika ada tempat yang khusus. Walayatamakhotu lan ora sisi sapa Abdullah fi saubihi ing dalam pakaiane Abdullah. Au fil jidari utawa ing dalam tembok. Walakin lan tetapi fil mindili ing dalam sapu tangan. Jadi salah satu kesopanan yang dijaga oleh Abdullah adalah ketika pilek ya, ketika pilek dia selalu sedia sapu tangan. Jadi ketika meler dia siap langsung disapu
memakai sapu tangan, tidak di tembok, apalagi di pakaian. Wala yabsuku lan ora ngidu sapa Abdullah alal ati ing tase pelataran, juga tidak meludah di atas halaman. Wala yuwassikhu lan ora ngotori sapa Abdullah al abwaba ing pira-pira lawang, juga tidak mengotori pintu. Jadi pintu ya tetap apa adanya itu, tidak dikotori, kemudian tidak ditulis, tidak dicoret-coret. Wala yaktubu lan ora nulis sapa Abdullah bil judrani ing dalam tembok. Juga salah satu kebiasaan yang kurang baik adalah menulis di tembok. Jadi coret-coret di tembok itu juga kurang baik dan Abdullah tidak melakukan itu. Au yatasallaku utawa menek sapa Abdullah al asyara ing wit-witan. Jadi kalau ada pohon misalkan yang berbuah, dia lebih memakai alat, dia lebih milih memakai alat daripada memanjat. Wala yal'abu lan ora dolanan sapa Abdullah biramyil ahjari kelawan balang pira-pira watu. Nah, ini salah satu permainan yang kurang wajar adalah permainan lempar batu dan itu tidak dilakukan oleh Abdullah. Jadi Abdullah tidak atau sama sekali tidak bermain lempar batu karena itu membahayakan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk teman-temannya. Kaila yaksira supaya ora mecahake sapa Abdullah zujajan wafidhi ing kacane jendela, juga tidak memecahkan kaca jendela. Au yu'diya utawa nglarakake sapa Abdullah ghairahu ing liyane Abdullah. Wa kana lan ana Abdullah sapa Abdullah yusafihu iku salaman sapa Abdullah walidayhi wong tua lorone Abdullah. Jadi salah satu adab adalah salim musafahah kepada kedua orang tua, terutama ketika sekolah ya, terutama ketika sekolah. Wa ikhwanahu lan dulur-dulure Abdullah wa akhwatihi lan dulur wadone Abdullah kula swabahin ing dalem saben-saben isuk wa masain lan sore. Wala yadkhulu lan ora mlebu sapa Abdullah ghurfata ahadin ing kamare wong suwiji min ghairi istidzanin saking tanpa njaluk izin. Jadi salah satu adab juga kita perlu mengajarkan kepada seorang anak tidak boleh masuk kamar siapapun itu tanpa izin yang punya kamar, karena itu dianggap tidak sopan. Karena kamar juga merupakan privasi dan private bagi masing-masing diri kita sendiri. Wala yuhibbu lan ora demen sapa Abdullah ayat lisa ing yen to lungguh sapa Abdullah ma'al akhdami sertane para pembantu. Jadi Abdullah juga tidak suka duduk bareng pembantu. Wala yukhbiru lan ora nyeritakake sapa Abdullah ahadan wong suwiji bima kelawan barang yaqau kang tumiba apa ma fi mangzilihi ing dalem omahe Abdullah. Jadi Abdullah juga tidak menceritakan ke orang-orang apa yang sedang atau apa yang telah terjadi di rumahnya. Mau ada prahara, mau ada problematika, Abdullah tetap menyimpan rapat-rapat untuk dirinya sendiri. Internal problem keluarga. Wa min adatihi lan iku setengah saking adate Abdullah. Ayanama utawi yen to turu sapa Abdullah mubakiron hale awal. Wayaku malan tangi sapa Abdullah mubakiron hale isuk. Di Abdullah juga kalau tidur itu di awal waktu, kemudian bangunnya juga di awal waktu. Karena kalau tidurnya itu di malam,
malam malam banget ya, itu bakal sulit bangun di awal. Kalau tidur awal, bangunnya insya Allah bisa diatur awal juga. Wa ayyuh hafidh lan yen to ngreksa sapa Abdullah ala sholawatihi ing atase pira-pira salate Abdullah. Nah, ini yang penting bahwa kita umat muslim harus menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggal apapun keadaannya. Wa yutoli'ah lan mutolaah sapa Abdullah. Turu sahu ing pira-pira pelajarane Abdullah. Jadi ketika pagi sampai siang Abdullah mencari ilmu di sekolah sampai di rumah kemudian mutolaah, mempelajari kembali apa yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh ustadz atau gurunya. Walayal abu lan ora dolanan sapa Abdullah illa fi waqtil la'bi kejaba ing dalam waktu dolanan. Abdullah juga karena masih seorang anak-anak dia juga butuh bermain, tapi waktunya memang waktu untuk bermain. Jadi tidak boleh misalkan waktu itu memang untuk murojaah, tidak boleh untuk bermain. Bermain ada waktunya sendiri. Wa ayasma'alan yen to ngrungokake sapa Abdullah nasaiha abihi ing pira-pira nasihate bapake Abdullah wa ummihi lan ibune Abdullah. Kemudian Abdullah juga mendengarkan apa yang telah disampaikan bapaknya, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh ibunya, dia dengarkan dengan baik. Bidzalika sebab mengkono-mengkono kelakuan yanalu meroleh Abdullah sapa Abdullah ridha walidayhi ing ridhone bapak ibune Abdullah wa ahlihi lan keluargane Abdullah wa ya'ishu lan urip sapa Abdullah ma'ahum sertane kabeh mau dulur wong tua loro sa'i dan hale bahagia masruran tur bunga. Jadi dengan cara itu sopan santun tadi Abdullah hidup dengan bahagia, hidup dengan tentram, hidup dengan kesenangan. Nah, tadi disebutkan bahwa Abdullah tidak duduk bersama pembantu. Nah, itu penjelasannya seperti ini. Jadi bukan berarti Abdullah itu tidak memuliakan pembantu. Karena memuliakan pembantu itu pembantu juga manusia, kita harus memuliakan sesama manusia. Tapi dalam beberapa hal memang Abdullah tidak bersedia ya, tidak bersedia duduk bersama pembantu karena di beberapa kasus ketika pembantu itu merasa dekat dengan majikan, nanti pembantu itu akan merasa penting dan juga dia akan merasa gampangake gitu. Cara orang Jawa itu gampangake, menyepelekan. Jadi nggak ada rasa takut dan nggak ada rasa sungkan bersama majikan kalau sampai duduk bareng di bawah. Maka tetap kita memuliakan pembantu, tapi harus ada batas-batas tertentu. Mungkin itu untuk malam ini. Syukron kasron lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.